dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Muhammad Syukron Muhtar LC, dan kepada jamaah yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan karunia dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka acara rutinan kita kajian online Madrasah Perantau Online. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah, saya di sini sebagai MC yang akan membacakan susunan-susunan acara. Acara pertama pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran, 3 sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, 4 pemberian materi oleh Ustadz Muhammad Syukron Muhtar LC, 5 sesi tanya jawab, 6 doa atau penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Fi syafaatir Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara telah kita buka. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Iis Ismayanti. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DDHK. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube DDHK News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Baiklah, cara selanjutnya yaitu pemberian materi oleh Ustadz Muhammad Syukron Muhtar LC. Kepada Ustadz saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. Tidak jadi sosialisasi Mbak Juni? Sampun Ustadz. Oh sampun. Sudah. Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Suara saya terdengar Mbak Juni? Jelas ya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah jelas ibu-ibu. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Siang hari ini senang rasanya saya berjumpa dengan ibu-ibu sekalian. Waktu Indonesia pukul 2 kurang 15 menit sekarang. Kalau di Hong Kong pukul berapa ini? Beda berapa jam Indonesia dan Hong Kong? 14.42 Pak Ustadz. Oh. 14.42 Ustadz. Okay. Asarnya jam berapa Bu? Asar jam 3. Okay.
Baik, berarti kita batasi. Sekitar 3:30, Ustadz. Oke, berarti kita coba batasi. Saya nggak lama-lama, kurang lebih 15 sampai 30 menit. Setelah itu kita diskusi biar ada waktunya tidak terbentur dengan waktu asar. Oke, Bu ya. Baik, tema yang diberikan ke saya adalah memahami usaha dan takdir. Oke. Ini penting ini buat kita semua. Kira-kira hidup kita ini bagaimana sih? Oh, Ustadz, aku wes usaha sana sini tapi jodoh belum tiba juga. Ini gimana? Misalkan begitu kan? Kurang apa aku nanya ke orang dan segala macam. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain usia nikah usia muda misalkan. Ini dalam bab jodoh. Di mana poin usaha dan takdir? Apakah Allah tidak adil dan segala macam? Kalau kita tidak bisa memahaminya, maka yang nanti ada yang terjadi adalah bisa jadi kita berdosa kepada Allah karena bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka. Begitu ya. Begitu juga terkait dengan barangkali anak, urusan anak. Udah ikhtiar sana sini minum jamu. Jamunya sampai dikatakan minum ini, minum itu. Ikhtiarnya Masya Allah bulan madu terus. Tapi tidak dikasih anak. Ada yang bersentuhan dikit sudah hamil begitu. Dalam bab keturunan. Ada juga dalam bab rezeki orang yang sudah berikhtiar bekerja tahun-tahun sampai nabung, tapi kemudian juga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Di sisi lain ada orang-orang yang dianggap usahanya belum maksimal atau biasa-biasa saja. Kita pun mengerjakannya misalkan, tetapi kemudian kok hasilnya berbeda Pak Ustadz. Ini ada apa? Nah, bagaimanakah kita memahami antara usaha dan takdir? Itu penting ya. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami apa itu takdir. Saya ingin berangkat dari sini, slide saya tidak banyak karena waktu kita sangat terbatas, hanya 6 slide saja. Tapi nanti bisa saya jelaskan secara singkat biar waktu kita cukup untuk diskusi, tidak terbentur waktu asar. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, Inna Allah kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanah. Sungguh Allah telah menciptakan takdir bagi setiap makhluk. Gitu, Bu. Bu Juni tahun 2022 apa yang terjadi dengannya, Bu Rini, Bu Isma, Bu Sulastri, Bu Ayu, Bu Puja, absen iki, Bu Muji, dan semuanya ya, banyak nggak bisa diabsen satu-satu. Itu sudah ditetapkan sama Allah apa yang akan terjadi di tahun depan. Kapan penetapannya itu? Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah. Jadi sudah lama, Bu. Apa yang terjadi pada kita hari ini bagian daripada ketetapan yang telah Allah berikan. Kenapa kok ibu sampai ada di Hong Kong? Padahal awalnya nggak bisa bahasa Hong Kong. Ngomong sehari-hari bahasa Jawa. Tapi kok saya bisa sampai ke Hong Kong? Takdir Allah. Begitu. Mungkin suatu saat takdirnya berubah lagi. Siapa kira Pak Jokowi misalkan, yang dulunya pengusaha kayu, panglong, tukang panglong, kemudian jadi wali kota Surakarta. Setelah itu jadi gubernur DKI Jakarta dan tidak lama dan langsung jadi presiden Republik Indonesia. Siapa yang ngira bisa seperti itu? Itu adalah takdir. Begitu. Jadi urusan manusia bukan saja manusia, urusan makhluk yang ada, manusia dan lain sebagainya, itu telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala jauh sebelum diciptakannya dunia. Oke, Bu ya, paham sampai sini, Bu ya? Ini dulu yang paling penting. Maka kita harus memahami hal ini. Tapi kan kemudian timbul, Ustaz kalau gitu ngapain saya usaha?
Ngapain saya usaha? Kalau saya udah ditetapkan sama Allah. Mbak Juni asalnya dari mana, Mbak? Aku manggilnya Mbak Juni apa Bu Juni ya? Bu boleh, Mbak juga Bu. boleh Ustadz. Oke, Bu Juni dari mana asalnya? Dari Lampung Ustadz. Oh, Lampungnya di mana? Lampung Selatan dekat bandara Ustadz. Oh, berarti ya? Nggih, nggih. Nggih. Karena saya dari Lampung, jadi saya paham. Masya Allah. Siapa ngira orang dari Lampung tidak pernah berjumpa, ada di belahan dunia, berjumpanya di Jumat ini. Gitu. Ini sudah diatur sama Allah. Sampai sekarang KTP saya masih KTP Lampung begini. 10 tahun lebih tinggal di Jakarta, tapi saya KTP masih KTP Lampung. Kalau kita kemudian ini sudah ditakdirkan sama Allah, ngapain kemudian saya berikhtiar. Nah, lantas kemudian ada yang muncul tuh orang-orang yang berpikir seperti itu. Nanti kita bagi bagaimana kepada kelompok manusia, kelompok teologi yang berpandangan terkait dengan takdir dan usaha. Maka kita bisa menjawab dengan logika. Tidak mungkin semua itu tercipta tanpa alasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan takdir begitu. Dengan maha esanya Allah, maha kuasanya Allah, maha baiknya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu menyertakan alasan dalam setiap ketetapan. Gitu. Allah menciptakan alasan tidak ada, atau kalaupun ada sangat sedikit, itu hanya yang diistimewakan oleh Allah. Tapi secara umum keseluruhannya itu ada alasan. Misalkan ingin punya anak, dia menikah toh. Punya pasangan, maka dia punya keturunan. Kan begitu. Ini namanya prinsip sebab dan akibat. Telah ditakdirkan oleh Allah nanti ada anak. Tapi nggak mungkin tercipta ada anak kalau nggak berumah tangga. Kecuali Siti Maryam yang memang ditakdirkan oleh Allah, hanya dia seorang yang melahirkan Isa, Nabi Isa alaihissalam. Kan begitu. Selebihnya ya mereka punya pasangan. Kemudian haus, dia malah di kamar aja. Kalau takdir Allah hausnya hilang. Mau jawab begitu? Mati kita dehidrasi, kehausan. Maka setidaknya kita bergerak ke dapur, minum air putih yang ada di dapur. Takdir Allah hilang haus kita. Oke, paham ya? Kemudian lapar. Kata Pak Ustadz tadi hadisnya, Allah menciptakan langit dan bumi, takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Kalau gitu aku diam aja lah. Kalau Allah takdirkan aku kenyang, aku kenyang. Kira-kira bakal kenyang nggak itu? Nggak bakal kenyang. Kelaparan dan bisa mati kelaparan. Inilah yang saya maksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan takdir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan juga alasan-alasan mengapa takdir itu bisa tercipta. Oke, paham ya? Nah, dikatakan takdir itu Bapak Ibu-ibu sekalian adalah manakala ia telah terjadi. Sekali lagi ya, dikatakan takdir itu manakala ia telah terjadi. Kalau ia belum terjadi, maka ia belum dikatakan takdir. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, lusa, dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun tidak tahu, yang merupakan manusia paling dekat dengan Allah. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyerupai manusia, kan bertanya tentang kapan terjadinya kiamat. Apa Rasulullah SAW menjawab? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Kita sama-sama tidak tahu, karena itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada peramal, wah nanti Bu Juni tahun depan akan begini. Wis orang saya percaya. Itu namanya kesyirikan. Rasulullah saja tahu. Pernah ingat kisah dulu nanti tahun 2000 tanggal 20 tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 akan terjadi kiamat.
kiamat tidak terjadi, yang meramalnya telah wafat. Masih ingat ada Nyonya Loren ya di Indonesia pernah kan memprediksi kiamat kan? Waktunya sudah lewat, kiamatnya belum terjadi, tapi dianya sudah wafat. Karena tidak ada yang tahu tentang urusan masa depan kecuali Allah. Maka di awal saya ingin menegaskan, memang semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan maha adilnya Allah tidak serta-merta begitu saja, tapi diciptakan alasan-alasan. Satu di antara alasan itu adalah ikhtiarnya manusia. Nanti saya sebutkan penjelasan. Ikhtiarnya manusia, dan sesuatu itu dikatakan takdir manakala ia telah terjadi. Sekali lagi, sesuatu dikatakan takdir kalau ia telah terjadi. Kalau ia belum terjadi, maka ia belum dikatakan takdir. Oke, Bu? Seperti itu ya. Ini perlu kita mengerti. Next. Nah, lalu ini yang sering menjadi pertanyaan, Bu. Dan ini pertanyaan juga dalam kampus-kampus pendidikan agama Islam. Karena menjadi menjadi diskusi filsafat masuknya. Kaitan dengan takdir, kita beriman kepada takdir. Tentu kita beriman kepada takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beriman. Dan rukun iman kita tidak sempurna kecuali dengan beriman. Sebagaimana ketika malaikat Jibril tadi bertanya kepada Rasulullah setelah bertanya Islam, bertanya juga tentang iman. Akhbirnil iman. Kasih tahu apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Itu ulama qadari khairi wa syarri. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman juga kepada ketetapan Allah. Nah, kalau tidak beriman kepada ketetapan Allah, maka tidak sempurna keimanan kita. Artinya apa? Artinya kita mesti beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan selanjutnya, apakah manusia kita semua itu dalam melakukan tindakan-tindakan di alam ini, melakukan tindakan di dunia ini, saya di Jakarta, ibu-ibu ada di Hong Kong, apakah kita ini bebas, mukhayyar, ya, terserah berkehendak, mau lakukan silakan, tidak lakukan silakan. Atau kita ini majbur, kita ini kayak kayak biduk catur. Biduk catur ini kan terserah pemainnya, Bu ya. Gitu. Pemain caturnya dipindahin. Jadi kita ini di dunia ini, manusia ini apakah punya pilihan, boleh milih dia mukhayyar atau dia itu majbur. Itu ditentukan, ya udah kayak catur gitu. Nah, ada 3 jawaban. 3 jawaban dalam teologi Islam. Dalam sudut pandang kaum muslimin. Dan yang paling jawabannya benar adalah jawaban yang ketiga. Jawaban ahlu sunnah, kita semua ahlu sunnah wal jamaah. Gitu ya. Ini pendapatnya Imam Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari. Yang pertama adalah yaitu kelompok yang disebut sebagai Qadariyah. Gitu, kelompok Qadariyah. Apa itu kelompok Qadariyah? Kelompok Qadariyah itu menganggap bahwasannya manusia itu segala sikap tindak tanduknya itu ditentukan dan dipilih oleh manusia sendiri, bukan Tuhan. Artinya mereka menganggap bahwasannya manusia itu adalah mukhayyar, punya pilihan. Gitu. Bu Juni sampai ke Hong Kong itu bukan urusan Allah. Itu urusan Mbak Juni sendiri sampai ke sana. Nah, itu pandangan siapa? Itu pandangannya Qadariyah. Gitu ya. Misalkan Mbak Juni sebagai orang Qadariyah. Lah saya ini ke Hong Kong ya karena saya daftar, saya beli tiket, gitu kan. Saya numpulin uang, saya nabung, ini usaha saya, tidak ada urusan Allah. Itu namanya kalau kita bersikap seperti itu berarti kita Qadariyah. Oke. Ada yang kedua disebut sebagai Jabariyah. Siapa itu? Orang-orang yang menganggap bahwa sikap manusia, perilaku manusia, semuanya sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah. Jadi dia itu kayak catur tadi. Kenapa Mbak Juni jadi ada di sini? Mohon maaf yang disebut Mbak Juni terus karena yang kelihatan videonya Mbak Juni sih. Enggak, Ustaz. Gak apa-apa, banyak.
Bu Puja. Nah, misalkan kenapa Bu Puja sampai ke Hongkong? Bu Puja dari mana Bu Puja? Nggih Ustaz, boten napa-napa. Oh, mau tidak mau misalkan apa namanya sampai ke Hongkong Bu Puja. Kenapa sampai ke Hongkong? Ya ini takdir Allah yang membawa saya ke sini katanya. Ya saya mengikuti aja. Aku ini kayak air, kayak angin kemana ia berhembus terserah Allah yang meniupkannya. Maka kalau kita berpandangan seperti itu berarti kita tergolong orang yang berpaham Jabariyah. Oke? Seperti itu. Sedangkan yang tepat adalah antara keduanya, gabungan antara pemahaman Qadariyah dan pemahaman Jabariyah, itulah pemahaman Ahlus Sunnah, kita semua yang memahaminya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptai perbuatan af'alul ibad itu dia yang menciptakannya, sedangkan manusia diberi kemampuan memperoleh implikasi dari perbuatan tersebut berupa suka, duka, berupa pahala, dosa. Jadi bahwasannya manusia itu bukan semerta-merta terserah dia, Allah tidak menerima, Allah tidak ada kehendak, atau bukan manusia itu adalah seperti catur, terserah Allah saja, tetapi manusia itu juga dapat bagian dari takdir itu berupa implikasi hati, perasaan, suka dan duka, dan juga implikasi akhirat berupa dosa dan pahala. Begitu. Sampai sini paham, Ge? Mudah-mudahan paham, dan nanti kalau ada yang diskusi ditanyakan, kita diskusikan. Waktunya semakin berlanjut. Nah, sampai ke sini kemudian para ulama berbicara terkait dengan hakikat takdir. Hakikat takdir. Sebenarnya pembahasan takdir ini panjang, Bu. Pembahasan takdir, pembahasan ikhtiar ini panjang, tapi karena waktu kita sangat terbatas, kita apa namanya? Kita membatasi pada poin-poin pentingnya saja, yang paling penting nanti kemudian kita berdiskusi. Yang pertama yang perlu kita ketahui, takdir Allah itu adalah rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini yang saya maksud tadi, masa depan. Itu nggak ada yang tahu. Siapa tahu Bu Juni dari Hongkong pulang, tahu-tahu jadi gubernur Lampung misalkan. Siapa yang tahu gitu. Amin, amin Ustaz. Ada tuh di Lampung Selatan, dia kerja, dia dulu sekolah perawat di Lampung. Kemudian kerja di Kuwait. Pulang dari Kuwait, jadi anggota DPRD provinsi dari Lampung Selatan. Takdir siapa yang tahu? Begitu kan? Siapa masa depan? Gitu. Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu karena ini rahasia Allah, tidak boleh satupun menduga-duga. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Ini monggo dicatat, nanti dibaca ulang. Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 59. Nih, Al-An'am ayat 59 nanti di rumah dibaca. Oke, surah Al-An'am ayat 59. Sesungguhnya pada sisi Allah lah mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib yang tidak terlihat. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah tahu tentang apa yang ada di daratan, apa yang di lautan. Bahkan wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah satu daun itu jauh dari ranting, jatuh dari rantingnya, illa ya'lamuha, kecuali Allah itu tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidaklah sebutir biji ada di dasar bumi kecuali Allah tahu. Tidak yang kering maupun yang basah, kecuali semua tercatat di dalam Lauh al-Mahfuz. Sebelum penciptaan bumi, sebelum kita hadir ini sudah disebutkan oleh Allah. Tadi keterangannya innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Oke? Jadi ini hakikat takdir, tidak ada yang tahu kecuali Allah.
Akan tetapi ternyata ada sisi perubahan. Tapi jangan pula kita sebut takdir berubah secara mutlak. Ya. Nah ini perlu kita pahami dulu. Ulama kemudian membagi takdir itu banyak ya. Ada takdir itu pembagiannya banyak. Di antara pembagian takdir ulama itu adalah bahwasanya takdir itu ada yang disebut sebagai takdir mubram dan ada yang sebagai takdir mu'allaq. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa bedanya? Takdir mubram itu adalah ketetapan Allah yang sudah pasti berlaku. Maksudnya apa? Tidak bisa berubah. Oke, contohnya apa? Kematian. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, kalimat pasti mati ini udah takdir, nggak akan bisa. Nggak ada orang yang bisa hidup abadi. Kata Bu Juni, Ustaz, aku ingin hidup abadi selama-lamanya. 1000 tahun lamanya. Nggak akan bisa. Mau minum obat seperti aku, nggak bisa. Karena ini takdir mubram, pasti mati. Saya akan pakai skincare terus. Akan totok wajah supaya awet muda gitu kan. Usianya menipu. Tetap saja pasti akan senja. Nggak akan bisa. Ada di Indonesia itu seorang perempuan usianya 50-an tahun. Tapi fisiknya kayak usia 23 tahun. Apa Dewi-Dewi gitu namanya. Agak kecina-cinaan. Saya lihat di YouTube itu. Dia bisa tampil sebagai anak muda wajahnya. Tapi nggak bisa menipu dari sisi suara. Karena sisi suara dia, sisi suara khas suara ibu-ibu. Karena beda toh usia suara anak gadis, gitu kan? Beda. Secara fisik mungkin dia sangat awet, merawat. Tetapi ya sama saja. Begitu. Inilah yang disebut dengan takdir mubram, takdir yang sudah pasti terjadi. Nggak mungkin menolak tua. Katanya ada menolak tua, kok saya menolak tua, ingin muda terus. Nggak akan bisa. Menolak mati tidak akan bisa karena tua mati itu adalah kepastian. Kalau nggak, ya mungkin nggak, orang ada yang nggak tua, muda, awet muda karena mati di usia muda, gitu ya. Maka awet muda dia tidak pernah tua. Ini namanya takdir mubram. Tetapi ternyata ada yang disebut sebagai takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq itu? Takdir yang masih bergantung, dia bersyarat, ya. Akan tercipta kalau ada syaratnya. Nah, inilah pada wilayah inilah yang kemudian usaha itu bermain. Pada wilayah inilah usaha bermain. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seseorang itu tidak akan bisa merubah sesuatu, merubah keadaan sampai ia sendiri merubah keadaan yang ada pada dirinya. Artinya apa? Dia berupaya. Gitu. Udah Pak Ustadz, biarkan saya wajahnya gelap, nanti akan kinclong kalau Allah takdirkan saya kinclong. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, nggak akan bisa. Nah, soal kinclong apa sih namanya bahasanya saya lupa itu. Gitu ya. Itu adalah glowing gitu ya. Lagi bahasa viral itu kan glowing. Itu adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Tadinya biasa saja tapi karena perawatan rajin perawatan, bersihin wajah gitu ya. Rajin cuci wajah, cuci muka, kemudian bersihkan kotorannya, bahkan sampai ke dokter kesehatan. Ya wajar dia menjadi sehat. Ini adalah takdir mu'allaq. Tapi kematian takdir mubram. Artinya ada sesuatu yang bisa kita ubah dengan usaha kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Buat orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti akan kami berikan. Mengubah. Akhirnya saya mau tanya nih, kira-kira miskin kaya itu takdir mubram apa takdir mu'allaq? Bu Sulastri, lagi buka tuh. Lagi buka videonya. Takdir mubram apa takdir mu'allaq tuh yang disebut dengan miskin atau kaya? Ibu-ibu ayo, siapa yang bisa jawab? Yang mau jawab, miskin, kaya, itu takdir mubram atau takdir mu'allaq? Mbak Juni, monggo. Mencoba menjawab ya Ustadz. Mohon diluruskan jika salah. Takdir mu'allaq nggak Ustadz? Takdir mu'allaq.
orang miskin kaya masih bisa berubah. Kalau dia rajin nabung, rajin bekerja, dari yang tidak punya jadi kaya. Benar tidak? Banyak orang yang tadinya tidak siapa-siapa, bahkan sekolah pun tidak tamat, orang tuanya pun tidak bisa baca, tidak punya apa-apa, tapi dia menjadi orang yang kaya raya. Benar atau tidak? Inilah takdir mu'alaq. Kalau contoh takdir mubram, siapa yang bisa menyebutkan selain kematian? Ayo. Monggo. Contoh takdir mubram selain kematian. Ada yang bisa jawab? Oke, Bu Ayu, silakan Bu Ayu Rahayu. Iya Ustaz, takdir orang tua. Orang tua kita sudah misalnya anaknya kaya, itu sudah takdirnya. Oke, bener. Jadi takdir kita nggak bisa milih orang tua. Kalau kita bisa milih orang tua, pengen jadi ini kali ya Rafathar, enak banget nah, misalkan. Kita nggak udah orang tua kita itu fulana itu sudah ditetapkan sama Allah. Nggak akan bisa berubah kita request ya Allah. Saya pengen jadi anaknya Jokowi, nggak bisa. Ya Allah, saya pengen ini ingin jadi anaknya Kiai Maruf Amin, nggak bisa. Karena ini sudah ketetapan takdir mubram. Ayo Mbak Juni tadi pengen bicara takdir mubram contohnya apa? Satu lagi. Atau yang di kanan kirinya, monggo. Siapa kayaknya lagi rame kan Mbak Juni. Ayo yang kiri Mbak siapa nih? Ayo Mbak. Assalamualaikum. Ini. Mencoba menjawab Ustadz. Jodoh. Jodoh takdir mubram atau takdir mu'alaq? Hah? Mu'alaq, kalau saya mu'alaq. Iya. Ayo yang lain mubram atau mu'alaq contohnya? Dia mu'alaq bisa diikhtiarkan. Gitu ya. Dia bisa diikhtiarkan. Kalau diam saja kita tidak bisa dapat jodoh. Gitu kan? Kalau mati diam aja pasti akan mati. Mau jaga kesehatan pasti akan mati. Gitu kan? Nah, contoh takdir mubram lainnya itu misalkan jenis kelamin. Nah, saya ditakdirkan sama Allah laki-laki. Ya udah gak akan bisa saya jadi perempuan. Mau didandan seperti perempuan pun ya saya laki-laki. Lihat yang transgender ya. Mau diubah secantik apapun masih tampak laki-lakinya. Misalkan betisnya. Kan gitu ya. Atau jalkunnya. Gitu kan? Yang udah menjadi khasnya laki-laki ada pada dia. Atau tiba-tiba ada jenggotnya gitu kan. Seperti itu. Ataupun perempuan. Mau diubah jadi laki-laki. Digagah-gagahin. Tetap aja suaranya ada cemprengnya. Gak akan bisa. Begitu ya. Ini adalah takdir mubram. Jadi ada wilayah yang dia bisa berubah. Ada yang tidak bisa berubah. Nah, yang bisa berubah itu yang mu'alaq, bukan takdir yang pasti, yang sudah ketetapan Allah. Dan yang tidak bisa berubah itu yang mubram. Dan yang mu'alaq itu banyak, Bu. Gitu ya, banyak, Bu. Punya anak itu wilayahnya mu'alaq. Ikhtiar. Ayo kita ikhtiar. Jangan bilang, saya itu nggak punya anak, saya mohon maaf mandul misalkan. Enggak. Selama masih hidup masih mungkin. Orang Nabi Ibrahim alaihissalam diberi anak pada Allah Subhanahu wa taala usianya 80-an 90-an tahun. Jadi nggak ada istilah kalau belum selesai itu belum wafat itu masih mungkin terjadi. Gitu ya, itulah takdir mu'alaq. Termasuk kita. Lah aku mau sekolahnya lulusan SD aja, kita masih bisa jadi dokter kalau kita sekolah. Benar tidak? Ada itu di Indonesia kan di hitam putih pernah tampil di Kick Andy. Ibu-ibu yang sekolah usia udah nenek-nenek gitu kan, tapi akhirnya jadi sarjana. Itu namanya takdir mu'alaq. Oke? Jodoh, rezeki itu juga takdir mu'alaq yang perlu diikhtiarkan. Tidak bisa kita diam. Kalau anak siapa kita, kemudian kapan kita wafatnya, jenis kelamin kita apa, itu takdir mubram yang sudah pasti gitu ya, sudah ketetapan Allah. Maka dari itu, marilah sama-sama kita maksimalkan. Glowing, tidak glowing, itu takdir apa yo? Takdir mu'alaq gitu. Takdir mu'alaq. Wah, Ustaz, aku itu beriman kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, antuk minabi khairi
bil qadari khairi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik ataupun buruknya. Kalau Allah takdirkan saya cantik, saya akan cantik sendiri ini, nggak bisa begitu, gitu kan? Ya kalau dicantik depan kompor terus gitu kan, ya kemudian dekat sambal terasi ya bau asam juga, begitu kan? Tapi kalau kemudian cuci tangan misalkan sehat ya udah. Sama kayak orang gini, orang ya kalau saya mati aja kena COVID saja. Nah, kena COVID atau tidak itu takdir mubram atau mu'alad? Mu'alad. Nggih, ada ikhtiar, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Benar tidak? Udah kalau takdirnya ini aja nggak bisa. Coba kamu jalan tuh di jalan tol. Kalau takdir saya mati aja, berani nggak kamu? Nggak berani dia, gitu kan? Seperti itu. Artinya, mari sama-sama kita tempatkan mana wilayah yang bisa berikhtiar dan banyak sekali wilayah yang bisa berikhtiar. Pada zona itulah kita berupaya dengan sekuat tenaga. Pada zona itulah kita sertai dengan doa. Insya Allah apa yang kita inginkan bisa diberikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, seperti yang saya sampaikan 1,5 jam pas gitu ya. Di sini 14 lewat seperempat, di sana berarti 15 lewat seperempat gitu ya. Sambil menunggu berapa menit ke depan azan asar, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Saya persilahkan. Monggo ibu-ibu. Ya udah, ngomong. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu? Mbak Ayu mau bertanya, silakan Mbak Ayu dulu atau bagaimana? Silakan sampai dulu. Iya, terima kasih. Maaf Ustadz nggak sopan nggak buka kamera, kitanya lagi rame-rame. Begini Ustadz, ini ada teman saya mau tanya, dia bilang bagaimana, mungkin bertanya jauh dari tema. Bagaimana cara atau tips-tips cari jodoh soleh Ustadz? Terima kasih. Kalau bisa yang kayak Ustadz gitu. Jangan yang kayak saya atuh, yang lebih bagus dari saya, masa? Amin Ustadz, amin doain ya Ustadz ya. Iya, masa pengen yang kayak saya, yang lebih baik dari saya. Yang solehnya, yang gantengnya. Amin, insya Allah dapat yang soleh, dapat yang ganteng, dapat yang kaya raya, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Insya Allah. Jadi Bu, gini Bu, saya tuh sering bilang jodoh itu kayak bercermin Bu. Nih mbak-mbak yang masih jomblo ya, mohon simak nih, jomblowati, jomblo fisabilillah. Jodoh itu kayak bercermin loh. Siapa jodoh kita itu karakternya tidak jauh beda dengan kita. Paham gak? Kalau kita pengen dapat jodoh yang baik, rumusnya adalah perbaiki diri kita. Kalau kita ingin dapat jodoh yang soleh, maka jadikan diri kita solihah. Gitu. Karena di dalam agama itu kata Allah Subhanahu wa taala, at-thayyibuna lit-thayyibat wat-thayyibatu lit-thayyibin. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Gitu ya. Dan sebaliknya, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, dan perempuan buruk untuk laki-laki yang buruk. Artinya adalah kalau kita ingin dapat tadi, saat aku pengen gimana caranya memperbaiki keturunanku, anakku bisa ganteng gitu, bisa soleh, pengen punya laki-laki yang soleh, rajin sholat, rajin ngaji, sayang ke istri, Masya Allah, akhlaknya baik, ganteng, kaya raya, itu gimana? Kita pantaskan diri kita, gitu ya. Kita pantaskan diri kita, kita solehkan diri kita. Insya Allah Allah berikan yang sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, boleh nggak doanya gini? Ya Allah, berikanlah aku laki-laki yang soleh, ya Allah, yang ganteng. Bisa berdoa kepada Allah, nggak masalah, nggak dosa berdoa gitu, boleh. Allah maha baik, gitu kan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan doa minta berjodoh dengan suami orang gitu ya. Hati-hati Bu. Ya Allah, aku pengen Sandiaga Uno itu ganteng banget loh ya Allah. Ya janganlah, kasihan gitu kan.
Tidak mirip Sandiaga Uno misalkan. Amin. Ya. Siap. Oke, makasih Bu. Makasih Ustaz. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalam, monggo Bu Ayu. Itu takdir sesuatu yang bisa dirubah itu ya Pak Ustaz. Merubahnya itu dengan doa gitu. Merubahnya dengan dua, usaha dan doa. Usaha dan doa. Oke. Ya udah Ustaz itu aja, makasih. Oke, dengan usaha dan doa ya. Assalamualaikum. Nggak bisa kita, ya Allah, aku pengen kaya, ya Allah. Tapi dia nggak mau kerja, dia nggak mau dagang. Nanti kalau dikabulkan sama Allah turun uang di depan dia, pingsan dia. Kaget dia. Dia kan nggak bisa, harus usaha. Oke, usaha dan doa. Usaha dan doa. Oke. Monggo yang lain kalau ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Rini, monggo. Saya mau nanya, kan ibaratnya kita kan mau mengirimkan zikir kita, apa kita baca Quran, pahalanya kan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, itu apa sebelumnya kan kita mengkhususkan dulu almarhum itu apa juga disertai dengan ya Allah, bacaan Quran saya dengan zikir saya ini saya hadiahkan untuk orang tua, apa dibesertakan seperti itu juga Ustadz gitu? Ya, perlu disertakan. Dan ulama berpendapat doa kita, bacaan Quran kita untuk orang yang telah wafat itu sampai. Maka ada istilah, kita kan gini, kalau di dalam pengajian kita, tahlilan gitu ya, kemudian di kampung-kampung itu kan, di kota-kota juga banyak, ila ruhi Abi Mukhtar ibn Syarwan, gitu kan ya, Al-Fatihah, jadi disebutkan, begitu. Atau kalau misalkan tidak disebutkan secara umum. Begitu, maksudnya gini Ustadz, maaf maksudnya gini, kan kita kan khususan dulu, khususan itu apa sebenarnya ya Allah nanti apa baca-bacaan ini untuk orang tua saya gitu masih disertakan itu apa udah cukup khususan gitu maksudnya? Sudah cukup khususan khususan itu artinya ya untuk gitu. Itu bahasa Indonesianya khususan gitu, bahasa Arabnya khususan gitu Bu ya. Artinya gini, terkhusus orang tua saya, misalkan khususan abah, kalau misalkan bahasa Indonesia boleh khususan abi bapakku gitu ya, fulan bin fulan gitu ya, Al-Fatihah. Itu artinya apa? Al-Fatihah ini saya peruntukan almarhum bapak saya misalkan. Itu jadi ya sudah cukup dengan begitu. Gitu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo ada lagi. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya dipersilakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, suaranya kecil lu. Halo. Halo. Ya. Suaranya kecil tak terdengar. Ya, sebentar Pak Ustadz, maaf. Oke. Halo Ustadz. Halo. Oke. Ya, saya mau bertanya, bagaimana cara menyikapi sebuah takdir yang sudah terjadi, Pak Ustadz. Misalnya dalam rumah tangga, terus suami yang di rumah itu perbuatannya itu tidak baik gitu loh, Pak Ustadz. Oke, gimana Bu? Suami yang di rumah perbuatannya tidak baik, terus? Dia itu egois gitu loh Pak Ustadz. Oke, ya itu juga. Apakah harus mempertahankan atau? Ya. Nggih. Iki curhat dong. Setengah curhat ya. Nggih, curhat dong, Mah.
Jadi terkait dengan suami, Iya. terkait dengan rumah tangga, menikah itu adalah ibadah, gitu ya. Dan di dalam Islam berpisah itu boleh, tapi hukumnya makruh. Maksud saya apa? Ya kalau kita berpisah itu diperkenankan, tapi jangan sampai sedikit-sedikit kita ingin berpisah. Kalau masih bisa diubah, diubah. Kalau dianya itu yang mengajak hidup sendiri-sendiri Pak Ustadz. Apa Nah, itu kalau- sudah termasuk talak? Kalau mengajak hidup sendiri-sendiri talak. Talak itu ada talak yang pisah, yang talaknya yang bigoi lafzin ya. Misalkan aku pulangkan kamu ke orang tuamu dan segala macam. Maka minta diperjelas aja ini maksudnya apa. Gitu kan. Apalagi misalkan si istri masih usia produktif. Usia produktif masih bisa hamil misalkan, gitu kan. Masih punya hajat akan syahwat misalkan, maka kan zolim berpisah begitu. Begitu ya. Dianya nggak mau Pak Ustadz. Ah, Nggak punya anak lagi. iya, misalkan begitu, gitu ya. Curhat Iya. dong gitu. Gitu ya, Bu Sulastri ya. Oh iya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Nggih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sapa iki? Ini mau bertanya, Nggih. temannya Tete Umah, namanya Santia Zahra. Ah. Mau bertanya, ini kamarnya kayak gini tuh Teh. Gini. Nggih, nggak apa-apa, silakan. Oh, kayak gini. Kan istrinya dari TKW di luar negeri, bantu suami, ya Pak Ustadz. Tapi suaminya di rumah itu berselingkuh. Sampai suami istri kayak gitu. Terus istrinya tahu di sini. Boleh nggak kita menggugat cerai dia dalam posisi berjauhan? Saya istrinya nggak mau ketemu sama suami karena benci gitu, udah dihianatin, ditipu juga. Kita gugat dari jauh, gugat suami boleh Pak Ustadz. Tapi suaminya sama sekali nggak mau menjatuhkan talak. Dia bilang sampai kapanpun nggak mau jatuhin talak gitu. Jadi, Posisinya suami yang bersalah, tapi nggak mau dicerai. oke. Gitu Pak Ustadz, pertanyaan Oke. saya. Terima kasih Jadi, wis penjelasannya. istrinya yang mencari nafkah, istri yang bangun rumah, dia enak-enakan di kampung halaman. Enak-enakan Iya, sama benar. perempuan orang kerja. Iya. Jadi kalau perempuan itu tidak bisa menceraikan, tapi perempuan bisa mengajukan gugatan cerai. Gitu ya. Iya. Namanya apa namanya? Kalau saya lupa gitu ya. Nah, ini boleh nanti mengadukannya ke pengadilan agama. Begitu. Itu diwakili sama keluarga boleh Pak Ustadz? Boleh, nanti diwakilkan, ada kesaksian, misalkan video atau apa. Ya. Tapi tetap nanti ada persidangan. Karena nanti di KUA ada persidangan ya. Persidangan KUA akan nanya dulu kira-kira kenapa minta berpisah dari suaminya. Gitu kan? Iya. Nah, nanti disebutkan alasannya, suaminya berselingkuh misalkan dan lain sebagainya. Nah, sikap pengadilan yang pertama adalah akan mendamaikan dulu islah. Coba deh jangan cerai misalkan. Tapi kalau misalkan pelanggarannya berat dan memang sudah tidak bersama lagi, nanti pengadilan yang memutuskan. Begitu. Memang perempuan tidak bisa memutuskan, tapi pengadilan yang memutuskan. Gitu Tapi Mbak ya. Tapi kalau suaminya tidak mau sama sekali tidak mau ke persidangan untuk tanda tangan itu bisa keluarga. Dia bermasalah dengan hukum dia. Dia bermasalah dengan hukum. Dengan hukum begitu. Bermasalah. Jadi kalau begitu gimana? Meskipun dia pakai pengacara sekalipun, Ya nanti makanya diukur nih kira-kira perempuan itu minta gugatnya kenapa. Kalau misalkan gugatnya bercerai, karena dia berselingkuh. Nah tapi kalau misalkan dia berselingkuh dan kemudian saya menyesal, saya tobat tidak akan mengulangi lagi, ya misalkan mungkin aja bisa rukun gitu ya. Tapi kalau misalkan terulang-ulang terus, ya laporkan aja pengadilan, saya minta begini karena dia terus berselingkuh, rumah tangga saya dikhianati terus, apa manfaatnya rumah tangga yang begini. Nanti pengadilan yang memutuskan. Kalau dia kabul terus, ya nanti kan ada persidangan, dia dipanggil sidang. Dia tidak datang, ya diputuskan, tidak berapa kali tidak datang, ya diketok oleh hakim. Gitu. Kalau kata hakim pisah. Lalu proses itu, walaupun dia pakai pengacara. Begitu. terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Tetap semangat Mbak ya. Semangat ya. Semangat lillahi ta'ala Ustaz. Amin, semangat Bu.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya mewakili teman saya ingin bertanya Ustadz. Nggih. Bagaimana hukumnya jika seorang suami belum menjatuhkan talak kepada istrinya, tetapi mengaku kepada wanita lain atau kepada orang lain bahwasanya dia sebagai duda begitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, ini laki-lakinya hidung belang ya. Inilah resiko rumah tangga yang jauh ya. Aduh, ibu-ibu ini jauh semua dari suami dan anak-anak ya, kasihan. Mudah-mudahan cepatlah. Jadi apa namanya? Kalau begitu ya dipertegas apa maksud ungkapannya. Kalau ketahuan dia bohong dan dia bermaksud tidak mengakui kita istrinya, dalam bab itu kita boleh mengajukan perpisahan dengan dia. Tapi bukan kita yang memutuskan, pengadilan sekali lagi. Gitu ya. Begitu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Ada lagi? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Juni keluarga ada di Beranti, ada di Beranti. Nggih Ustadz, ada di Tegineneng Ustadz. Oh, di Tegineneng, suami dan anak-anak di sana. Nggih. Insyaallah. Nggih. Nggih Ustadz. Monggo dilanjutkan. Nggih. Monggo yang masih ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi tanya tuh Ustaz. Monggo. Tapi mau buka kamera malu. Nggih. Ini Ustaz. Ini mungkin pertanyaan saya mewakili beberapa teman, cuman mereka bilang katanya malu mau tanyain ke Ustaz, takutnya nggak sopan. Ya ini mah saya bukannya pengen mengotorin majelis suci ini, cuman ini karena pengen tahu pencerahannya dari sisi agama gitu Ustaz. Nah, kita kan perpisahan nih LDRan sama suami nih di Indonesia sama di Hong Kong. Terus kan kita tuh mau ibadah batinnya gimana Ustaz? Ada suami yang pengen minta video callan gitu ibadahnya gitu Ustaz. Nah, itu menurut di sisi agama sendiri itu bagaimana hukumnya Ustaz? Daripada suaminya di sana mungkin berzina, satu ya itu yang pengen kita hindari gitu. Satu berzina, kedua dia ngelihat aurat perempuan lain di video gitu Ustaz. Jadi lebih baik kita sebagai suami istri video callan pelampiasannya seperti itu Ustaz. Tapi itu maksudnya dalam sisi agama itu bagaimana pandangan Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi syahwat ini kan semua butuh ya. Yang laki-laki butuh, yang perempuan butuh. Suami butuh, istri butuh. Ibu-ibu yang di Hong Kong juga pasti butuh. Gitu ya, pasti butuh. Suami ibu-ibu yang di rumah pun butuh. Nah, dan ini kadang di sisi lain tidak bisa digantikan. Oleh sebab itu, menurut saya yang pertama adalah sebelum menjawab praktis boleh atau tidak, ibu-ibu harus membatasi sampai kapan akan LDR-an. Nggih. Kalau bisa jangan terlalu nyaman. Aku wis nyaman di sini saat gaji gede, di Tegeneneng kerja apa aku gitu kan misalkan. Enggak gitu Mbak Juni gitu. Kasihan anak-anak suami gitu. Mbak Juni juga kasihan atau kasihan anak-anak di rumah juga. Artinya ibu-ibu semua juga sama. Tentukan mau sampai kapan LDR-annya. Begitu ya. Jangan sampai madorot karena nanti lambat. Setan itu masuk loh, Bu. Setan itu masuk. Yang bisa berselingkuh itu kan bukan cuma suami di kampung halaman, benar tidak? Ibu-ibu yang di Hong Kong bisa tidak? Bisa juga kan? Banyak yang terjadi, saya pun tahu. Banyak yang terjadi, saya juga tahu. Begitu kan? Dengan warga sana, dengan sesama pekerja yang laki-laki misalkan, atau pekerja lain negeri. Saya tahu karena saya pernah juga dakwah di luar negeri. Ini kan problem karena memang ini seksual itu hubungan intim itu kebutuhan semua manusia, kebutuhan dasar. Nggak boleh terlalu lama. Itu yang pertama, tentukan jarak. Kemudian yang kedua, boleh nggak sih hukumnya suami istri video call? Video call misalkan video callnya telanjang bulat. Nah ini bahasanya vulgar ya karena ini kebutuhan akan ilmu, tidak masalah, tidak aib bertanya seperti ini karena ini hal penting dalam urusan agama, bukan aib. Boleh enggak? Boleh. Gitu ya, boleh kalau dikira itu bisa meminimalisir dari perbuatan zina. Gitu ya.
Seperti itu. Misalkan ibu di kongkong, di kamar ibu, suami ada di kamarnya. Tetapi tetap perlu hati-hati, Bu. Zaman sekarang itu teknologi itu tidak ada yang aman. Paham ya? Bisa jadi suaminya niatnya jahat, naudzubillah. Ada yang begitu, ada. Video call ternyata videonya itu dijual. Paham, Bu? Videonya itu dijual. Ibu yang solehah. Istrinya suruh video call telanjang bulat. Misalkan suruh mandi tapi divideokan misalkan. Nanti suami yang jahat atau suaminya nggak jahat, tapi temennya lihat, diambil, disebarkan. Oleh sebab itu tetap saja meskipun boleh, tetap saja ada hal-hal yang tidak baik. Gitu ya. Tetap perlu kewaspadaan. Maka kuncinya dibatasi mau sampai kapan. Apalagi usia ibu, misalkan usia yang sangat produktif, masih punya hajat akan seksualitas. Masih produktif, masih mungkin bisa hamil dan lain sebagainya. Kalau hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, barakallah. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz, Sama-sama. mungkin pertanyaannya. Enggak apa-apa, itu penting, Bu. Sampai Rasulullah SAW itu memuji perempuan Ansor. Kata Sayyidah Aisyah, Hamidah Rasulullah SAW nisa'al Ansor la yamna'hunal haya an yas'alna amri dinihinna. Jadi Rasulullah itu memuji perempuan Ansor karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya urusan agama. Ini kan memang canggung, tapi ini penting. Kita semua butuh tahu kan. Maka enggak apa-apa, bukan aib bertanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Monggo warahmatullahi yang wabarakatuh. masih ingin bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam, Bu Laili, Nur Laili, silakan. Iya, begini Ustadz, pertanyaan saya seputar saya sendiri sih. Maaf agak rame karena di dalam masjid. Begini Ustadz, kan saya sekarang sudah tidak punya orang tua lagi, tapi keadaan saya memang janda gitu. Terus di sisi lain adik-adik saya itu laki-laki. Nah, adik saya itu bilangnya begini Ustadz, tidak baik pergi lama-lama apabila sudah tidak mempunyai keluarga, berarti tanggungan dosa atau apapun itu dipikul sama adik laki-laki gitu Ustadz. Sedangkan saya sendiri dalam pikiran tidak mau menyusahkan siapa-siapa, tidak mau menyusahkan orang lain apabila sudah benar-benar terjun di Indonesia gitu. Terus adik itu selalu mempush saya terus untuk pulang. Itu seandainya saya masih menetap di sini beberapa waktu gitu, apakah itu hukumnya dosa, Ustadz? Makasih, Ustadz. Pertama, wanita dewasa, laki-laki dewasa itu dosanya ditanggung oleh sendiri, gitu ya, tidak ditanggung oleh adik atau kakaknya. Cuma memang adik kakaknya akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban kalau misalkan dia mendiamkan ketika adik kakaknya berlaku dosa, dia diamkan, itu akan ditanya oleh Allah. Siapapun kita misalkan tahu tetangga kita melakukan salah, kita terus diamkan, tidak ada ikhtiar merubahnya, kita dosa. Minimal kita ubah dengan doa. Jadi tidak ada istilah adik menanggung dosa mbaknya, tidak ada. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian nasihatnya bagaimana terkait dengan diminta pulang. Kalau nasihatnya itu benar, tapi bukan alasan karena dia menanggung dosa, tidak. Tetap dibuat target mau sampai kapan. Tadi saya bilang semuanya, bagaimanapun mencari ya mungkin kan orang kan, saya tahu yang bekerja di Hong Kong itu kan dan di luar negeri secara umum alasannya kan banyak, Bu ya. Ada yang terlilit utang gitu kan ya, ada yang misalkan pengen beli rumah, ada yang misalkan stres karena hubungan rumah tangga, kan banyak ya, saya tahu hal itu. Maka dibuat targetnya mau sampai kapan. Bahkan ada teman kenalan saya itu yang ke Hong Kong, ya bukan Hong Kong ya, luar negeri pokoknya, saya nggak tahu di mana, lupa itu. Karena kenalan saya ibunya itu dia pergi motivasinya untuk membiayai utang mantan suami. Gitu. Teman suami ada yang begitu. Nah, tetap dibuat target mau sampai kapan. Memang nyaman sih di sana. Nanti kalau kita susah kan susah sendiri juga. Apalagi di usia masih produktif, masih mungkin kita berumah tangga. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bu Laili. Tetap semangat. Dari mana, Bu? Dari Tulungagung, Ustaz. Oh, Tulungagung. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, cukup, Bu Juni.
Masih ada waktu, Ustaz, 10 Oh, masih menit. ada waktu. Ya, Iya. so, monggo. Monggo yang masih ingin bertanya dipersilahkan. Kalau masih ada, monggo dipersilakan. Kecuali jika sudah habis, ya dicukupkan. Sudah tidak pertanyaan lagi. Kalau begitu saya saja Ustadz yang bertanya. Oke, Bu Juni curhat gantian. Saya mau bertanya Ustadz, jika suami meninggal ya Ustadz dan mempunyai 1 orang anak, apakah nafkahnya itu dinafkahi oleh keluarga dari suami atau bagaimana Ustadz? Ya, Terima kalau kasih, Ustaz. di dalam hukum Islam, nafkahnya bersama, tanggung jawab bersama. Keluarga suami juga baiknya adalah membantu untuk menafkahi. Begitu ya. Baiknya membantu untuk menafkahi walaupun realitanya di dalam kehidupan kita banyak yang tidak bisa membantu ponakannya. Begitu kan? Seperti itu. Tapi ya tanggung jawabnya sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama. Sampai dia tumbuh dewasa. Bisa berakal. Gitu ya. Seperti tanggung jawab bersama si ibu dan orang tua suami mantan. Keluarga suami lah. Tapi kan banyak niatannya di lapangan tidak bisa ya. Bahkan kalau sudah meninggal lewat, apalagi sudah karena cerai, udah tidak ada hubungan, gitu ya kebanyakannya. Tapi sebenarnya tanggung jawab bersama. Karena itu anak bersama, keturunan bersama. Jangan mengklaimnya kalau sukses baru diklaim. Oh itu anak saya. Kalau anak ini tumbuh kemudian jadi anak yang bagus baru diakui. Di susah-susah tidak diakui. Tidak. Bersama-sama, tanggung jawab bersama. Mbak Juni, itu Mbak Juni atau siapa? Nggih Ustadz, saya sendiri. Anak-anaknya di sana jadi Mbak Juni sudah berpisah. Udah meninggal, suami meninggal atau? Meninggal. Oh, meninggal. Meninggal Ustadz. Anak-anak usia? Anaknya usia 9 tahun Ustadz. Oh, SD ya. Nggih. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Monggo, masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada berarti cukup, sepertinya sudah tuntas. Mbak Juni, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bisa berjumpa di lain kesempatan, insya Allah. Amin. Ya, terima kasih Ustadz. Insya Allah ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Ustadz. Dimohon untuk memimpin doa. Baik, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa li hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ala sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afina min kafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzikal karim wa azim sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu ala ni'amikal 'azim wa alaikal jasim haitsu arsalta ilaina khairar rusulik wa anzalta alaina khairat kutubik wa syara'ta lana kulla syar'i dinik wa jalta min ummatin akhfazaka linnas wa hadiyatan li mu'allimi dinika alladhi laysa bi intibas. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li abnaina wa li masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwatin hasan qarib wa tidak wa qadil hajat. Allahumma atina husna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pamit ge, mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa jumpa. Jaga kesehatan ibu-ibu, mudah-mudahan sehat selalu.
jaga diri dari berbagai macam bahaya, jangan lupa sholatnya, dan hindari diri hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ukti. Izin Lab. Assalamualaikum. Bagi yang ingin konsultasi secara online, boleh menghubungi nomor dompet duafa di nomor 52982419. Baiklah, saya sebagai MC mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyebutan nama. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.